Guys, bagus kayaknya dijadwalkan meet up-nya ini. Ngopi-ngopinya. Gas, mana kumpul? Boleh tuh, kapan? Perigi, perigi. Kau Elan di Tinombo? Tidak, sebentar ya, sebentar. Eh, apa lagi? Gas, Kau pergi semua. Kopi mana? Pergi semua tuh ini. yo, perigi. Oke, Pak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, di siang hari ini kita masih bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kekuatan dan kelancaran. Sebenarnya, saya mohon maaf, terjadwal Bapak Ibu, kegiatan kita itu malam ya, malam. Tapi kita dihubungi oleh penyelenggara, bisa enggak Bapak ini masuk di siang? Kebetulan kita siap dan saya mungkin agak terlambat karena baru selesai mendampingi angkatan 1 golongan 2 baru menyelesaikan seminar rancangannya ya. Baik, saya juga berterima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan tugas coachingnya. Ya, ini sudah saya upload. Yang terakhir ya, coba saya lihat ada lagi kah yang memasukkan lagi angkatan 14 terakhir siapa ya? Risan, Pak. Risan. Oke, saya coba angkatan 14. Ini kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Ya, Soalnya agak kecil ini Pak Ketua. Jadi ini berapa orang sudah? Tugas Krisan masuk untuk yang terakhir, kemudian Pak Andi, Muhammad Ariandi, ini siapa punya ini? Ya di cover. Maaf tadi tidak sempat kasih nama. Tidak dikasih nama ini ya. Coba saya buka. Kalau lu dikasih nama, siapa nih? Apriandi. Aduh, Apriandi. Kok di stop? Ini kelihatan ini? Masih? Tidak. masih, Pak, masih. Oh, ada salah lagi. Kayaknya dikasih nama. Ada nama kok tidak ditaruh nama. Ini Apriandi. Lupa, Pak, lupa. Lupa. Biasa manusia. Apriandi. Ini lagi tugas coaching asinkronus apa nih? Rafika, Pak. Siapa? Rafika. Evita. Rafika. Rafika Duri, mahal sekali namanya ditaruh nih. Rafika. Oke. Ini masih kelihatan ya Bapak Ibu? Masih, Pak, masih. Ya, kalau masih kelihatan saya kan sekarang mengganti. Iya, sudah.
Saya mulai dari yang pertama, tidak mungkin kita membahas semua ya. Ya, tapi yang pertama memasukkan itu adalah Nilo, sesuai urutan yang masih di WA saya. Nilo, kemudian ini siapa Nadia ya. Nah, mudah-mudahan waktu kita cukup Bapak Ibu. Nah, ini Nilo, mana ini? Nilo ini. Nilo. Ini kelihatan belum? Sudah kelihatan? Nilo, belum? Belum, Pak. Berarti saya tutup dulu satu. Baru masuk Nilo. Hei, ya. Jadi Bapak Ibu ini kan ini tugas coaching. Mudah-mudahan isu itu sudah melalui proses konsultasi atau mendapat rekomendasi dari mentornya ya. Nilo sudah? Sudah, Pak. Oke. Belum optimalnya pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Bagaimana yang disebut secara menyeluruh? Jadi di meja pemeriksaan tanda vital itu biasanya karena kami yang periksa cuma berdua, Pak. Kadang satu turun lapangan, jadi cuma saya sendiri, tambah pasien yang jumlahnya cukup banyak. Jadi pemeriksaan tanda vital itu cuma yang penting saja yang dikasih masuk. Seperti tekanan darah, berat badan, sama nadi. Kalau untuk suhu biasanya anak-anak, jadi anak-anak tidak ada di TNSI, Pak, karena kami tidak ada alat untuk TNSI anak. Jadi pemeriksaan tanda vital tidak lengkap, tidak secara menyeluruh dilakukan. Ya, kalau seperti itu Bapak, Ibu tidak usah bilang secara menyeluruh, ya. Cukup mungkin ya saran belum optimalnya pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Nanti Ibu narasikan di bawah apa yang dimaksud secara menyeluruh itu. Yang belum optimalnya itu di mana? Ya. Optimalnya itu mungkin dari sisi sumber daya manusia, atau dari sisi kebijakan, atau dari sisi metode. Ya, itu ya, Nilu. Kalau saya ini ya nanti ini yang Ibu maksudnya, Ibu Nilu langsung jelaskan nanti di apa namanya? Di narasi. Ada kan di template itu kan ada. Iya, Pak. Nah, ini supaya ini sederhana. Ini saya cuma melihat dulu bahasa isunya. Belum tercapainya sasaran screening kesehatan umum dan antrian online pada aplikasi mobile. Apa ini? Bagaimana maksudnya? Jelaskan. Maksudnya kami di Puskesmas ada capaian sasaran untuk screening kesehatan umum pasien sama antrian online di aplikasi mobile JKN kami belum tercukupi, Pak. Belum sampai capaiannya kami sesuai dengan sasaran yang kami ajukan ke Dinkes. Belum tercapainya sasaran screening kesehatan umum. Kok ada dua ya? Ini ada kesehatan umum dan antrian online pada aplikasi mobile JKN. Ya, jadi ada dua sasarannya, Pak, yang untuk cek kesehatan umum pasien sama yang antrian online. Ada dua PR-nya di Puskesmas yang belum tercapai. Kalau kita potong belum tercapainya screening kesehatan umum dan antrian online pada aplikasi mobile JKN, nanti Bu sebutkan ya. Kalau belum tercapainya screening berarti sasarannya ya. Oh iya, Pak. Kalau kita keluarkan bahasa itu apa tidak mengurangi substansinya? Kalaupun seperti itu nanti Ibu narasikan ya. Iya, iya, Pak. Ini nanti kalau masuk di template, kalau ini sudah oke, ini sudah melalui konsultasi mentor ya? Sudah, Pak. Oke. Ini nanti dipertegas di template itu kan ada ya. Setiap isu itu dinarasikan dan bagaimana dampaknya kalau perlu ada datanya. Oke? Ini lu. Oke, ini sudah melalui proses respon jebak dengan. Kalau hal ini Bapak Ibu menyangkut misalnya untuk mendapatkan penyebab isu, tadi kan sudah isu utamanya apa didapatin? Ibu berarti fokus kepada belum optimalnya pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Ini ya yang difokus. Iya, Pak. Oke, bos cepat bersuara siang. Nah, belum ini masuk ya
Nah, kemudian ini silakan Bapak Ibu yang tahu sekali dia punya penyebab. Ya. Kalau bahasa penyebab itu berarti selalu bahasanya negatif. Ya. Karena dia berangkat dari nanti kalau mencari gagasan baru dikasih positif. Itu ya intinya. Maka perannya alat oke, siapa? Perawat cenderung lelah dan stres dengan pekerjaan yang lain bersama dengan pemisahan tanda vital ya. Kelelahan ya. Kemudian petunjuk teknis pemisahan dan nanti dibalik belum adanya petunjuk teknisnya. Kalau dia belum adanya petunjuk teknis apa lagi? Ini pemisahan cenderung terburu-buru dan tidak lengkap karena jumlah pasien. Berarti ini tidak lengkapnya apa nih? Pemeriksaan ya atau apa ya nanti sini. Nanti silakan ya. Tidak, yang penting intinya Bapak paham ya. Setelah itu diangkat 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, yang surrounding Surroundingnya mana nih? saya belum dapat penyebab dari lingkungan, Pak. Nah, nanti ya cari ya. Lingkungan itu mungkin apakah budaya kerja ya. Kembali ke situ ya. Oke, Baik, Pak. ini dulu. Baik, Pak. Masuk nanti dilengkapi. Kalau memang tidak ada dihilangkan surroundingnya. Ya. Kalau Bisa tidak, dihilangkan ya, Pak, kalau tidak ada. ya kalau tidak ada dihilangkan. Yang jangan dipaksakan tidak ada pengaruh lingkungan misalnya kan. Kalau misalnya ini belum optimalnya pemesanan tanda-tanda vital pasien secara menyeluruh ya dari sisi lingkungan kerja bagaimana, budaya kerja seperti apa kan begitu. Betul ya. Kalau tidak bisa dapat ya jangan dipaksakan. Oke, sesudah itu apa? Masuk ini baru pada tahap oke. Jadi ini 15 berarti melakukan pemesanan tanda-tanda vital secara optimal ya. Dan menyeluruh. Memang di sini apa ya? Kurangnya ini melakukan pemesanan cenderung terburu-buru, membuat petunjuk, mengajukan oke. Masuk. Berarti Ibu ini cuma penekanan di sini ya. Nomor 1. Iya, ada 3 kegiatan, Pak. Melakukan pemesanan tanda vital, penetapan manajemen stres, kemudian membuat petunjuk teknis. Oke, ada SOP. Kalau Bapak Ibu, kalau membuat SOP dihitung memang waktunya, bisa nggak dilaksanakan dalam waktu 1 bulan SOP-nya? Karena itu kan ada prosesnya, sampai dengan penandatanganan kan ini SOP. Apalagi kita menggunakan digital, tidak? Saya cuma bikin petunjuk teknisnya, Pak. Nanti SOP-nya saya cari referensi lewat internet sesuai dengan sumber-sumber yang saya dapat. Ini untuk bagi semua orang, bagi semua teman-teman. Kita itu selalu melakukan kegiatan itu kan perlu ada persiapan kan? Katakanlah persiapan untuk pelaksanaan rancangan aktualisasi. Atau Bapak Ibu misalnya langsung melakukan konsultasi dengan mentor. Itu kan persiapan. Baru ini masuk 3 kegiatan. Betul ya? Ini kan sudah 3 kegiatan. Nanti dicari ini melakukan pemesanan tanda vital secara optimal itu apa tahapannya? Tuh, Bu Nilu ya. Dicari Ya, Pak. ini harus minimal ada 3 tahapan. Kan begitu. 1 misalnya kan, 2 kan tidak harus 2 atau 3 ya. Ini kan kegiatan. Nanti ada 3 begitu juga sama dengan ini ya. Jadi setiap kegiatan ini kan namanya kegiatan utama itu harus ada 3 tahapan. Oke? Ini lu. Iya, Pak. Ini langsung ya. Aduh. Nanti itu yang penting dijelaskan kan 3. Saya minta teman-teman untuk semua itu ada kegiatan terakhir namanya evaluasi ya, dan pelaporan. Ya, nih apa kegiatannya? Tahapannya. Tentu pertama Bapak Ibu akan mengumpulkan ya. Ini akan terkait pembuatan laporan aksi perubahan nanti. Mengumpulkan misalnya bukti
dokumen kegiatan. Ya, ini dicatat ya teman-teman. Nah, itu kegiatan tahap pertama. Kegiatan. Tahapan setelah dikumpul, Bapak Ibu melakukan evaluasi. Evaluasi itu kan mungkin dalam bentuk rekapan ya, evaluasi pelaksanaan kegiatan. Ya. Kegiatan ini artinya mengumpulkan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Kalau seperti Bu Nilu, ini yang dikumpul semua ini. Ya, ini tahap kegiatan ini, tahapannya ini dikumpul semua dokumen. Kumpul. Nah, baru Ibu lakukan evaluasi terhadap 3 kegiatan itu. Ya. Evaluasi pelaksanaan kegiatan berarti setelah ada baru Ibu membuat laporan. Nah, laporan sudah sini, evaluasi kegiatan. Ini yang disebut laporan aktualisasi. Nah, buat laporan ini dievaluasi pelaksanaan kegiatan. Kemudian itu Bapak Ibu langsung misalnya menyampaikan laporan kegiatan pada mentor. Oke. Ini Berarti ada 4 kegiatan, Pak, termasuk evaluasi dan pelaporan. ya masuk sudah 4 kegiatan. 4 kegiatan. Oke. Kalau misalnya Ibu tidak usah evaluasi, langsung misalnya putus di sini. Ya. Setelah dikumpul, baru Ibu buat laporan. Artinya bukti-bukti sebagai bahan untuk Ibu membuat laporan. Kan? Itu di situ misalnya. Kalau misalnya. Nah, kalau bahasa output Bapak Ibu, katakan ini contoh outputnya ini kan ini di copy. Ya, nanti kalau sudah mau masuk di tabel. Outputnya ini Bapak Ibu tinggal ganti nih. Motor kumpulnya, kalau itu kumpulnya bukti dokumen kegiatan. Atau Bapak bilang, saya mau ganti terkumpul atau langsung misalnya tersedianya, kan gitu, bukti dokumen. Tersedianya. Jadi tidak usah bilang, mengumpul, dibahasakan lagi nih dokumennya ini bla 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 apa ini, tidak usah. Nah, kalau misalnya ini membuat laporan ini, Bapak copy. Saya kalau sudah masuk di output ya Bapak Ibu, langsung misalnya outputnya tersedianya kan itu yang sebenarnya laporan kegiatan. Kan buktinya nanti kan tinggal dipoto itu laporan ya, langsung dibawa ditempelkan. Kapan dibuat itu laporannya? Nah, kalau misalnya ini menyampaikan laporan, ini semua untuk bahasa outputnya Bapak Ibu. Bahasa output, langsung copy saja ini supaya tidak copy, berarti tersampaikan. Enggak usah mikir banyak. Kalimatnya kau susah sekali pikir. Tersampaikan laporan kegiatan kepada mentor. Selesai ya. Nah, tinggal ini masing-masing dikaitkan dengan nilai ASN berhala. Kalau ini Bapak Ibu 3 kegiatan nanti itu kan dikaitkan dengan masing-masing. Ada ini kalau outputnya apa, terus bagaimana kaitan ASN berakhlak. Nanti kalau sudah masuk di template, di akhir 3 kegiatan itu siapkan ada namanya kolom untuk kita jelaskan kaitannya dengan manajemen ASN dan atau sesuai format. Ada yang atau smart ASN. Oke. Gitu ya Ibu Nilu. Kalau Ibu Nilu saya pikir dari sisi isu yang penting sudah dikonsultasikan dengan mentor. Selesai? Ada pertanyaan Ibu Nilu? Tidak ada. Sementara belum ada, Pak. Kalau tidak ada, Ibu Nilu lanjutkan, pindahkan ke template. Lengkapi semua template. Oke? Sementara, Pak. Ya, pokoknya ini kan tinggal mau ditambahkan. Oke? Tidak ada lagi. Siapa lagi?
Kalau WA kedua habis Nilu siapa ya? Nilu Nadia. Nadia Venda. Oke. Artinya supaya adil Bapak Ibu, uang kasih masuk duluan, kan begitu. Mana ini? Nadia. Namanya Nadia, Nadia. Iya. Saya tidak masuk ini Nadia ini. Oh ini Nadia Venda ya. Oke, tiba. Itu sesuai urutan menyampaikan laporannya. Kemudian coba mana ini Nadia? Oke Nadia, Iya, mana di kau Nadia? Oh itulah kau sudah. Oke, sekarang kita bicara tentang isu. Belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi dalam proses pendatangan berkas dengan tanda tangan digital. Anu saja ya, potong saja, belum optimalnya penggunaan aplikasi Srikandi. Iya kan? Nanti Ibu jelaskan ini dalam proses pendatangan itu kan. Nah, di mana yang belum optimal ini? iya, Pak. Kan? Ibu jelaskan di narasi. Nah, kemudian ini proses pengarsipan masih dilakukan secara manual. Oke? Berarti pengarsipan ini tidak usah langsung bilang prosesnya, masih manualnya pengarsipan apa ini? Pengarsipan apa ini? Dokumen, Pak. Surat, Ya, surat, dokumen. surat itu. Dokumen apa? Surat-surat, Bapak. Oh, dokumen surat masuk dan keluar atau surat menyurat. Itu perlu petugas. Ibu Iya. di sekretariat atau di mana? Di Sekretariat. ya, jadi jangan ya. Ini maksudnya ini belum optimal. Misalnya nih ya, belum optimalnya pengarsipan dokumen apa? Kepegawaian dokumen surat masuk keluar. Iya, Bapak, surat masuk keluar. Surat masuk dan keluar. Oke. Nanti dijelaskan di bawah. Kan ini judulnya jangan panjang-panjang, berarti belum optimalnya pengarsipan dokumen surat masuk. Memang kenapa? Ya masih manual. Itu jelaskan. Oke. Ini kurangnya komputer, tidak usah pakai kurangnya sehingga kurangnya komputer penyelesaian berkas. Ini penyelesaian berkas apa nih? Ya, seperti laporan gitu, Bapak. Laporan untuk surat menyurat. Kurangnya komputer penyelesaian apa ini? Ya nanti titik-titik ya. Bu. Iya, Bapak. Yang mana ini? Komputer yang mana yang dipakai? Nanti di situ Ibu narasikan. Ya, dinarasikan itu misalnya dari sisi jumlah pekerjaan apa semua, ternyata yang cuma tersedia berapa komputer, sama yang diperlukan seperti apa, itu dijelaskan kan? Itu datanya begitu ya. Oke, tadi Ibu memilih belum optimalnya penggunaan aplikasi. Oke, ini berarti poin ini ya. Terus silakan. Terus masuk. Ini skill menggunakan. Oke, oh ya. Oke, lumayan. Nah, itu Bapak Ibu yang ini silakan Bapak yang paling tahu penyebab. Ya. Dan bahasanya jangan sampai penyebab itu bahasa positif. Ya. Artinya kalau penyebab ada kekurangan ya, atau itu kan namanya negatif. Kemudian baru kita cari pemecahannya itu sudah bahasa positif. Sehingga nanti gagasannya munculnya juga positif. Oke, nah ini kegiatannya nih. Mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi, membuat panduan, kemudian melaksanakan penerbitan.
Oke, 3 kegiatan utama ya. Kalau misalnya mengadakan pelatihan penggunaan, ini siapa nanti yang sebagai tutornya? Saya sendiri Bapak, karena saya Oh, selaku operatornya. oh, sudah ikut ya. Nanti kalau bicara mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi, ada beberapa tahapan. Namanya pelatihan itu mulai dari mana? Berarti Ibu tentu menyiapkan apa? Bahan, Menyiapkan materi, Bu. materi. Terus yang kedua apa? Ini diundang banyak orang nih. Kan karena penggunanya ini dia kasubag dan kabak begitu Bapak. Jadi tidak terlalu banyak karena cuma di internal saja di bagian saya. Ya berapa banyak? 4 dengan kabaknya. Kasubag 3, kabak. Ya, berarti menyiapkan bahan, tentu menyiapkan sarana prasarana pendukung itu untuk apa ini penggunaan aplikasi Sri Kandi. Artinya sebelum sosialisasi itu ada kan tahapan. Iya. Oke. Nah, ini tentu ada minimal ada 3 tahapan ya. Ini ada 3 tahapan. Ini Bapak Ibu saya tidak kirim lagi ya, tapi ini Bapak Ibu kan sudah catat 3 tahapan kegiatan. Oke. Sudah dipikirkan? Nah, begitu juga ini membuat panduan tertulis dan video. Ini berarti ada 2 kegiatan di sini ya. Apakah tutorial itu sudah di dalamnya itu ada panduannya? Iya Bapak, cara penggunaannya. Nah, penggunaan ya, berarti Ibu harus buat dulu bagaimana tahapannya dari awal. Iya, Ya, tahapan kegiatan. dari mulai login sampai berkasnya jadi gitu Bapak. Nah, silakan itu bisa berapa tahapan ya. Kemudian melaksanakan pendampingan, oke, untuk melakukan pendampingan langsung atau mentoring, langsung saja pendampingan terus lagi untuk membiasakan, langsung saja melaksanakan pendampingan langsung pada pegawai untuk penggunaan aplikasi ini. Ya, kalau ini dihilangkan, tuh Mas Gawai hilangkan, membiasakan. Otomatis kalau Ibu sudah lakukan dampingan, nanti hasilnya sudah biasa orang. Ya, kalimatnya. Oke, kalau dihilangkan itu gimana menurut Ibu? Iya Mengurangi Bapak, substansi enggak? tidak Bapak. Kan lebih tegas ya, lebih jelas ya. Nanti Ibu narasikan ya. Semua isu Bapak Ibu lihat format template dideskripsikan ya. Oke, selesai. Begitu juga nanti tambah kegiatan AMPAS itu monitoring dan pelaporan, evaluasi dan pelaporan ya, Bapak Ibu. Ditambah kegiatan di atas ini sebelum pelaksanaan akan namanya ada persiapan. Misalnya perencanaan atau katakanlah bahasa apalah kaitannya, persiapan, pelaksanaan, rancangan aktualisasi. Apa yang harus kita persiapkan? Pasti kan kita siapkan dulu bahan kan? Bahannya, siapkan bahan ya. Atau persiapan pelaksanaan konsultasi dengan mentor ya. Saya persiapkan bahan, kemudian tentu untuk kita ketemu mentor, tentu kita meminta kesediaan waktunya misalnya atau bahasanya. Baru itu atau Bapak Ibu supaya rancangan saya itu mendapat dukungan dari rekan kerja, nah, melakukan koordinasi ya. Dengan siapa rekan kerja? Rekan kerja itu dengan siapa rekan kerja? Apa satu kantor atau cuma di bidang atau cuma di unit kerja? Baru itu Bapak Ibu melakukan konsultasi ya, dengan mentor. Oke. Nah, melakukan konsultasi dengan mentor, terus bahasa punya terlaksana konsultasi dengan mentor. Kalau dengan mentor itu Bapak Ibu tidak ada hierarki pembatas atasan dan bawah kan waktunya. Jadi kalau bicara koordinasi, kita satukan, kita stafnya kok mau koordinasi dengan pimpinan, konsultasi. Kan? Ada yang biasa bilang masih bertahan Pak, saya koordinasi. Bagaimana Bapak mau koordinasi dengan pimpinan? Bapak itu pergi bertanya
Bapak itu mendapatkan arahan, Bapak itu perlu petunjuk. Ya. Berarti konsultasi bukan koordinasi. Kalau sesama rekan kerja berarti koordinasi. Oke, ini kalau namanya Bapak Ibu menambahkannya. Tapi ini menjadi 3 kegiatan utama. 3 ini yang itu Bapak Ibu menyelesaikan itu yang disebut isu tadi, ya. Nanti akan dijelaskan sejauh mana kemanfaatannya. Oke. Sebelum saya beralih, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya dulu, cas dulu, saya punya baterai dari tadi pagi. Saya sudah low, bolak-bolak dia punya cahaya. Silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak. Siapa? Pak Berno, monggo Berno, Pak Berno, ya silakan. Izin Pak, kalau misalnya kegiatan ide yang saya anukan itu maksudnya kegiatannya ada 2, terus ditambahkan dengan Bapak tadi yang persiapan dengan evaluasi, berarti tahapannya itu jadi 4 begitu Pak? Maksudnya kegiatannya jadi 4. Nah, kegiatannya menjadi 4. Oh iya. Kalau Bapak cuma 2, belum memenuhi unsur, Bapak punya rancangan kan minimal kan 3. Tahapan kegiatan, iya siap. Ya, kan 3. Nah, Bapak cuma taruh 2. Ya, saya suka kasih dia punya tambahan kegiatan. Itu kegiatan itu adalah lumrah dan harus ada. Saya beberapa kali mendampingi teman-teman, semua penguji itu bahkan menyatakan ini memang bagaimana ada kegiatan kok tidak dilakukan evaluasi dan pelaporan buatannya. Nah, dan itu waktunya Bapak Ibu sudah terjadwal. Jangan membuat misalnya laporan aktualisasi tanggal berapa seminarnya. Ya. Jadi 2 hari sebelum tank, ya, atau 3 hari, atau misalnya membuat laporan itu Bapak Ibu bisa konsultasi dengan coach, tambah kegiatan misalnya kalau kurang saya perlu melakukan konsultasi dengan coach. Ada laporan, konsultasi dengan coach, setelah itu baru Bapak Ibu melaporkan kepada mentor. Bisa. Kalau itu tidak perlu. Nggak susah itu cari-cari dia punya tahapan kegiatan. Nggak susah. Kan? Yang penting urutannya, sistematika, struktur, dan bisa diukur, bisa kita laksanakan, bisa ada hasilnya ya. Oke. Jadi saya penekanannya Bapak Ibu bahasa output itu jangan lagi berpikir lagi susah-susah. Ya. Seperti tadi mana ini? Oke, so langsung saya sudah mana tadi? Si Nadia. Nah, misalnya ini tadi. Kalau bahasa output ini persiapan ini ya langsung ini saja ya. Misalnya ini menyiapkan kan? Menyiapkan bahan konsultasi atau bahkan apa namanya bla bla bla. Ya ini kan cuma kopi di kotak itu di copy ya langsung apa outputnya ya tersedianya bahan. Ada bilang aduh kan tidak banyak mikir Bapak Ibu kan? Kalau misalnya melakukan koordinasi ini ya bahasa outputnya yang Bapak pikir itu kaitannya dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Kopi ya kopi saja di kota berarti terlaksananya koordinasi ya. Oke paham kalau bahasa outputnya Bapak Ibu nggak usah mikir ribet ya. Yang Bapak pikir itu kalian berakhlak. Kalau kaitan dengan ini kalau berkaitan dengan berakhlak itu adalah itu kan dia memiliki 3 panduan. Tinggal Bapak Ibu menjabarkan panduan itu dengan kegiatan yang Bapak Ibu waktu melakukan itu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan?
Bapak, saya mau bertanya. Nadia, silakan. Bapak, bagaimana kalau persiapan dan evaluasi itu dimasukkan di bagian tahapan kegiatan itu bisa, Bapak? Mau Jadi, kasih masuk di mana? dimasukkan di tahapannya, Sini, persiapan, ya. masuk di kegiatan mana? Sini. Iya, Itu kalau persiapan baru persiapan di kegiatan Sri Kandi. ya maksudnya jadi kan misalnya saya punya 5 kegiatan. Nah, di dalam 5 itu saya sudah masukkan persiapan dan evaluasinya. Masa begitu, satu Bapak. kali persiapan yang evaluasi digabung? Tidak, maksudnya Hmm. bagian pertama, poin pertama tahapan saya itu persiapan. Nah, yang bagian terakhir itu saya Nah, iya, masukkan itu yang tadi saya evaluasi. sarankan begitu. tadi di waktu pertama bikin saja langsung evaluasi dan pelaporan. Jadi langsung digabung di tahapan saja bisa ya Bapak ya. Jadi kita tidak perlu tambah Nggak kegiatan usah kita. tambah begitu. saja, tinggal kutip situ bahasa kok. Kan? Yang tadi itu yang saya sampaikan tadi di lapornya Bu Nilo. Ya, Bu tidak paham, tadi tidak perhatikan. Coba saya stop share. Mana lapornya Ibu Nilo? Konsen Bapak Ibu ya, jangan. Ini yang saya sebut tadi, evaluasi dan pelaporan. Ini di kegiatan terakhir. Oke? Mengumpulkan bukti, atau ada bentuk evaluasi lain Bapak, misalnya. Setelah itu baru buat laporan, baru itu bikin evaluasi, baru lakukan buat laporannya. Oke? Gitu ya, Bu Nadia. Jadi ini kalau ini misalnya ini tadi Ibu Nilu ya. Bu Nilu ini anggaplah ini kegiatan 2. Tuh. Kegiatan 2 misalnya ya. 2. Atau mungkin ini sudah di kegiatan 1. Nah, mungkin Bapak Ibu mau tambahkan konsultasi dan mentor. Ya, intinya kan kaitan. Atau mungkin ada di atas lagi kegiatan 1. Ini berarti ini 2. Berarti ini kegiatan 3. Ini kegiatan 4. Ini kegiatan 5. Kan? Berarti sudah lebih dari unsur syarat. Minimal kan 3 kegiatan. Kita, Ibu Nadia. Silakan Bapak mau taruh di mana itu kalau ini. Evaluasi itu tidak mungkin di tengah-tengah ada evaluasi, sementara ada jalan kegiatan. Nah, kalau seperti itu, kalau di antara ada kegiatan, itu bukan evaluasi, namanya monitoring. Oke? Itu, Nadia. Bapak. Jelas atau gimana? Sudah Bapak. Sudah. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh Bapak Ibu, kalau saya tuntun semua, waktu kita ini kan cuma sampai dengan jam 3 ya. Karena ini kan 1,5 jam, 2 JP. 2 CP saja. Kan? Nah, tapi Bapak, sekarang tugas Bapak Ibu yang sudah dikirim TC-nya, pindahkan ke template. Template kan sudah ada ya. Mulai dari istilahnya sampulnya, terus sampai ada kata pengantar ya, ada daftar isi ya, baru pendahuluan sampai lengkap. Oke, itu pertemuan kita yang sudah ketiga. Nah, nanti Bapak Ibu kirim juga secepatnya. Nanti saya akan coba membaca, ya mungkin siapa tahu tidak terkoreksi itu isu-isunya Bapak, atau mungkin kurangnya penjelasan di narasi, saya akan pasti mengarahkan. Tambahkan ini masih kurang, paling begitu. Karena itu Bapak Ibu yang tahu. Jadi itu sudah sampai Bapak Ibu di jadwal kegiatan, di template. Jadi kan ada template Bapak Ibu kan? Sudah. Yang kayak tadi itu kan Ibu Nadia punya dengan Ibu Nilu kan tinggal dikasih pindah itu ya ke template itu kan.
Tidak selesai. Cuma ibu menambahkan lagi narasinya, deskripsinya setiap isu. Oke? Sudah paham semua Bapak Ibu? Pak, bisa sedikit bertanya, Pak? Jangan sedikit, banyak-banyak. Masih ada waktu ini. Cepatlah, Andi. Silakan. Oke. Jadi begini, Pak. Nah, gimana? Ini kan disuplai dan di sistem dengan safety itu kan, Pak, ada pemecahan masalahnya itu yang sama, Pak. Jadi itu bagaimana, Kok Pak, masa kalau saya mau sama? gabung? Gimana? Maksudnya pemecahan masalah, misalnya di Fishbone Bapak Ibu menggunakan supply terus sistem apa yang bunyi Begini, sama? Pak, di supply-nya kan di sini belum adanya aplikasi khusus pendataan dan monitoring data monografi. Kemudian di sistemnya proses masih manual, belum terbentuk sistem informasi yang terintegrasi. Kemudian di safety-nya risiko kehilangan data karena penyimpanan masih manual. Ini kan, Pak, solusinya satu. Ya. Itu jadi bagaimana, Pak, di tools gagasan McNamara-nya dengan Ya, yang biasanya alternatif itu Pak? Pak Andi, biasanya di satu tulang ikan itu biasanya ada dua penyebab. Nah, dua penyebab itu bisa kita carikan satu solusinya. Nah, sekarang Bapak Ibu ada di 3 tulang ikan diselesaikan dengan satu solusi. Apa iya? Di satu tulang Jadi, ikan kan, Pak, ada 2 masalah. ya, Ada juga yang 3. Ada juga yang 1. misalnya kaitan dengan skill. Berapa penyebab di situ? Skillnya 2, Pak. Oke, 2. Itu bisa Bapak bikin satu kegiatan di situ solusinya. Satu kali galang, plak. Kan? Tapi ini, Pak, di beda tulang. Jadi bagaimana Maksudnya? itu, Pak, di modelnya di alternatif pemecahan masalah? Maksudnya gimana? Jadi begini, Pak. Hmm. Di tools gagasan McNamara-nya ini, saya kan yang prioritas itu ada 8. Ya, Jadi saya mau gabung, 8 Pak. gagasan. Iya. Nah, Jadi terus kalau saya mau gabung ini jadi kira-kira paling tinggal 5. digabung tinggal 5. Iya. 5 gagasannya. Iya, bagaimana itu, Pak, modelnya? Apakah tidak apa-apa kalau berkurang di alternatif pemecahan masalahnya? Beda dengan diagram fishbone. Beda jumlah. Harus pemecahan masalah itu harus Bapak bawa ke gagasan di Namara ya. Seperti ini. Mana tadi ini? Ini kan misalnya ini ya. Nih, ini kan contoh. Ini penyebab kan? Andian, mau skill ini di sini ada 2. Mungkin begitu kah? Pak Andi punya skill ada berapa? Di sini 2 atau 3 atau 1? 2, Pak. 2. Di sini supply berapa? 1. 3. 3. Nah, 3. Silakan 3 ini semua pindahkan ke sini. Semua ini pindahkan. Sekarang Bapak Ibu apa gagasannya? Kalau ada yang mau disatukan dia boleh. Nah, sekarang Berarti, Pak, disatukan di penyebab masalahnya, Pak? bukan di penyebab masalah. Di sini saja misalnya tetap. Kalau sebenarnya ini kalau macam ini ya, ini kalau kita jabarkan ini kurangnya staf ini terkaitan penyebab masalah itu dari skill. Kan seharusnya begitu kan? Cuma tidak ditulis, ini skill namanya. Kan? Ini penyebabnya. Nah, di sini misalnya ada 1, ada 2. Bisa itu pemecahannya bisa 2, bisa juga satu sekaligus kita carikan gagasannya. Kan? Tunggu dulu, ini 1, ini 2, maka pemecahan masalahnya ini bisa 1 kali 2 ini gagasannya apa? Satu sekaligus saya ada gagasannya. Tapi kalau tidak, bikin dia satu-satu. Ini 1 sendiri, ini 2 sendiri. Kan gitu. Nah, sekarang katakanlah Pak Anu punya ada skill terus surrounding misalnya. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Andi bahasa
bahasa pemecahnya tuh sama dengan di skill. Iya Pak, Betul, betul. betul. Nah, kan sama. Silakan, tapi nanti tinggal apa-apa yang pilah yang mana. Yang dipilah di situ kan tidak mungkin misalnya gagasan di sini. Nah, ya, Pak Andi AAA, terus di sini juga misalnya sama AAA, masa ya satu saja diambil pindahkan di sini. Oke? Oh, berarti yang di bawah ini tidak apa-apa berkurang Pak ya? Ya tidak apa-apa berkurang karena memang yang Bapak pindahkan cuma ini. Ini Iya. yang dipindahkan misalnya ada 8, tapi ada bunyi ke apa pemecahannya yang sama. Sehingga menjadi 5. Angkat di sini 55. Baru dicarikan gagasannya. Oke? Itu ya pertanyaannya Pak Andi. Iya, cocok Betul? Pak. Cocok, cocokan. Gitu. Iya, artinya jangan kok ada bahasa yang sama, Bapak pindahkan lagi ke sini yang sama, itu berulang. Kalau bahasa yang sama, ambil salah satunya, pindahkan ke sini. Pak, berkurang dia. Iya, iya, karena gagasan saya memang ada yang sama. 8 misalnya penyebab, tapi saya bisa selesaikan dengan 5 gagasan. Kenapa? Karena ada bahasa yang sama di dalam. Satu penyebab itu sama saya punya gagasan untuk solusinya. Di Sorendi sama dia punya ini. Dia satu saja yang diambil bahasanya ini. Oke, gitu ya Pak Andi. Kira-kira begitu pertanyaannya. Iya. Dia bilang 8, seharusnya sini 8 atau 10 jadi 10. Tapi tiba-tiba turun cuma 8. Ya memang karena ada Papa punya pemecahan yang sama kegiatannya, ya. Solusinya Pak. bahasanya sama. Jadi Berkurang. solusinya itu dijadikan satu kegiatan Pak. 3 solusi Jadi, jadi satu kegiatan. ya ini kan sebenarnya sudah kegiatan ini kalau pemecahan, ya. Sudah kegiatan ini. Yang saya misalnya pemikiran saya ini misalnya ada sekian, ada 10, seharusnya 10 normalnya pemecahannya. Normalnya kan. Tapi tidak harus 10, bisa saja 12, bisa 15 dari 10 atau bisa berkurang dari 10 bisa jadi 8 kan ada bunyi kegiatannya sama. Solusi itu kegiatan itu sama bunyinya kan? Ya, Pak Andi. Tinggal ini Bapak tarik ke sini. Nah, sekarang Bapak urut. Kegiatan itu tidak mungkin kegiatan yang sama Bapak mutus juga kegiatan yang sama di sini. Ambil di situ kegiatan yang cukup satu diambil. Ya, Pak Andi, ambil satu. Sekarang Bapak urut. Misalnya terjadi 15, 12, 11. Silakan Bapak mau ambil 15, mau ambil 12, 11 satu kali atau disebut kegiatannya. Itulah kegiatan, solusi. Oke? Nah, maksudnya kenapa Bapak ambil itu? Yang perlu dipikirkan dari sisi waktu pelaksanaannya. Ya. Dari sisi kemudahannya bisa saya lakukan tidak. Waktu itu misalnya 1 bulan ini. Kemudahannya, oh gampang ini kita laksanakan ada koordinasi apa. Dan juga dukungan pembiayaannya. Ya. Itu Bapak pilih di sini mana dari 3 kriteria ini. Efektif, efisien, dan kemudahan. Oh saya ambil yang 15 ini seperti 14-nya. Seperti semua punya. Ini Nilu ya. Nilu mengambil 3 ini kegiatan. Dari sini kan sumbernya kan. Ya Nilu ya. Melakukan pemeriksaan. Ini 1, 15. Kemudian dia misalnya apa lagi? Penatasan manajemen. Mana ada? Di sini ada. Penatasan manajemen. Ada. Ini 14. Ya. Sehingga dari 3 itu lahirnya gagasan besar. Tinggal dibahasakan gagasannya, judulnya. Oke? Begitu Pak Andi? Iya. Atau masih kabur-kabur sedikit? Sudah Pak, aman Pak. Aman. Nah, kalau sudah aman, saya juga aman. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Jadi saya berharap Bapak Ibu pertemuan kita itu nanti kapan lagi? Senin Pak, Ya, Senin. tanggal 15 ya? Pak Rimo. Iya Pak, Senin Pak. Nah, ini kan tanggal berapa ini?
11. Berarti Bapak itu masih punya waktu panjang, Jumat dan Sabtu, ya. Bapak bisa kirim hari Minggu boleh, jangan nanti dikirim sudah mau masuk di hari Senin. Saya kan juga mau kasih saran masukan, mungkin ada di laporannya, ya. Bapak siap untuk Bapak Ibu semua yang Bapak sudah masukkan itu karena sudah mulai proses konsultasi, tentu tinggal dipindahkan ke template. Begitu Pak Berno? Iya Pak, Pak mau minta petunjuk itu tadi Pak, mengenai pengisian template yang tabel rencana aktualisasi kan ada penambahan ASN Smart ASN dengan manajemen ASN itu bagaimana caranya Pak taruh Pak? Ya sekarang kan tinggal Bapak membahasakan. Bapak kan sudah dapat siapa yang ngajar manajemen ASN dengan Smart ASN? Ibu Smart ASN itu kan ada berapa indikator? Pertama integritas, kan ada situ kan? Kemudian ada network, ada namanya bakal jejaring, ada ya. Ambil konsep-konsep itu. Kegiatan kita ini apakah ini pembentuk seperti jejaring? Tinggal dibahasakan. Atau Bapak Ibu misalnya, oh ini karena bicara tentang kualifikasi atau kompetensi. Ya. Gitu ya, Pak. Jadi kita membahasakan bagaimana kaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN itu, lihat konsepnya. Makanya itu Bapak Ibu ada di halaman berapa itu Bapak harus masukkan konsep itu yang disebut apa itu manajemen ASN, apa itu Smart ASN. Kalau misalnya Smart ASN, misalnya kegiatan Bapak itu misalnya membentuk digitalisasi, sudah pasti Smart ASN itu. Iya kan? Kalau misalnya meningkatkan kualifikasi kompetensi misalnya pelatihan, sudah pasti itu manajemen ASN. Oke? Kita Pak Berni. Bapak sudah paham kan semua teman-teman? Jadi dilihat kegiatannya, kunci dia, kaitan apa dia. Bisa saja cuma manajemen ASN, bisa juga cuma hanya Smart ASN, atau bisa saja manajemen dua-dua dengan Smart ASN. Oke, gimana Pak Jeremy? Sudah sehat ya? Sudah. Kemarin agak sedikit drop. Gimana Pak Jeremy? Iya Pak, sudah lumayan baik. Iya. Jadi silakan Bapak Ibu buat dulu ke template, ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Izin, Pak, Boleh. Di bertanya. Pak Krisan, Ya, Pak. silakan Krisan. Ini saya mau tanya, kalau kan setelah saya melakukan penapisan melalui metode McNamara itu, saya temukan ada 6 alternatif strategi. Terus kan Oke, dinilai sampai menemukan yang tertinggi yang terendah. oke. Pertanyaan saya, apakah itu diambil 3 tertinggi teratas atau kita bisa ambil satu yang paling atas? Bapak pilih satu boleh, Bapak pilih dua dan tiga boleh, yang penting urutannya. Oh Satu. iya. Kenapa Iya. itu urutannya? Bapak kan sudah tahu. Karena dia pertama dari sisi efektivitasnya, dari sisi kemudahan, ya, dari sisi efisiensi. Itu gagasannya itu kan. Seperti tadi, Nilu kan ngambil 3, 15, 14 angkanya. Oke. Tapi Bapak bilang sama ambil 6-6. Tunggu dulu. Bapak punya waktu cuma 1 bulan, Le. Orang lain sudah mau ujian, Bapak masih di lapangan ya. Jual sendiri Bapak. Itu yang disebut efektivitas, efisiensi, dan memudahkan. Ukur itu tidak, Bapak Ibu, saya mohon maaf Pak, mohon maaf sekalian. Jangan bicara gagahan banyak ide, tidak. Isu saja itu dengan kita selesaikan 2 gagasan atau 2 ide, kenapa tidak? Dengan waktu yang ada. Tapi ide gagasan itu top tier. Kan gitu. Ada kemarin Pak, saya mau bikin sampai, ya iya, kau bikin sendiri, kau masih di lapangan, orang lain sudah seminar. Ukur waktunya itu, silakan. Yang mudah dilakukan, ya. Kemudian dari sisi waktu bisa kita perhitungkan pelaksanaannya. Karena gagasan Pak Christian itu kan ambil satu, itu kegiatan. Kegiatan itu ada 3 tahapan lagi mau dibuat kan?
Pak. Saya buat ada 3 tahapan, Pak. Ya, jadi setiap kegiatan ada 3 tahapannya kan. Nah itu. Begitu juga Bapak ambil lagi yang tinggi kedua, bikin lagi 3 tahapannya, kegiatan apa, bla bla, terus tahapannya, nah, 3 lagi. Dekat dengan oke, saya pakai handset. Tidak ada Bapak Ibu. Saya berharap eh, Bapak Ibu dengar suara saya, Bapak Ibu. Dengar? Halo. Dengar, Pak. Dengar, Dengar, Pak. Nah, jadi tugas Bapak, saya terima kasih. Tugas coachingnya sudah ada, intinya semua isu sudah dibicarakan dengan mentor. Sekarang tinggal menyelesaikan, pindahkan ke rancangan. Ya. Nah, rancangan itu Bapak Ibu, saya berharap itu kalau ada yang sudah selesai, sudah buat ini pindah, saya mau kasih kerjain Bapak, saya mau kirim memang. Silakan. Karena itu sudah pasti hasilnya saya akan kembalikan ulang. Bapak kirim, saya berikan saran-saran misalnya pertimbangan, nah, saya minta dipelajari, apa bentuk sarannya? Kalau saya bold tulisan itu dengan hijau, itu artinya saran sudah diperbaiki, saran perbaikan. Tapi kalau saya bold dengan merah, tulisan itu berarti perlu penjelasan. Perlu ada tambahan. Ya. Oke, nah, tinggal Bapak pelajari. Oh, sarannya Bapak ini yang hijau ini menghilangkan substansi. Silakan. Oh, saya mungkin belum sependapat. Oh, sudah saya terima. Sudah. Tinggal hapus saja yang di atas, pakai yang warna hijau ya, atau biru. Jadi 2 nanti gambaran di rancangan itu setelah Bapak kirim 2 warna saya pakai. Apakah hijau atau biru? Itu berarti hijau biru sudah adalah saran untuk perbaikan. Saya sudah perbaiki. Tapi kalau masih merah, silakan ditambah, ya, atau perlu diperjelas lagi. Oke, ada siap menyampaikan? Sudah siap membuat rancangannya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Buat Bapak Ibu, saya misalnya, saya tidak mau malam minggu dulu, saya mau bikin dulu ini. Langsung kirim saja. Ya, saya dengan tingkat kesibukan Bapak Ibu tetap saya menyampaikan. Ini sesudah ini saya masuk lagi ke angkatan berapa ini di Binggi? Angkatan 4 Morowali Utara. Ya, terbang lagi. Bentar lagi malam lagi. Aduh. Artinya saya bukan mengeluh, tapi doakan Bapak Ibu ya supaya bisa bersama-sama Bapak Ibu masih bisa memberikan apa yang saya paham sehingga Bapak Ibu lancar dalam pelaksanaan mengikuti pembelajaran ini. Tidak ada, silakan ya, berlomba-lomba membuat rancangannya. Oke? Pak, rancangannya tetap dikirim ke grup, Pak, atau pribadi Bapak? Kenapa Nilu? Ini kayak ada. Rancangannya nanti dikirim ke grup lagi atau pribadi Bapak saja di WA? Rancangannya itu langsung dikirim. Template-nya kan sudah ada. Jadi mulai Iya. lengkap, mulai dari sampulnya, kemudian lembar persetujuan, dan semua. Baru masuk ke kata pengantar, masuk ke daftar isi, bla bla, baru masuk ke bab 1 pendahuluan dengan di situ di dalamnya, dan bab 2 itu sudah masuk ke dan melengkapi sudah. Iya, maksudnya dikirimnya ke WA grup atau WA pribadi, Pak? Kalau konsultasinya tetap Langsung WA kirim, grup kalau sebaiknya kirim di grup saja, baiknya. Ya, di grup. supaya semua teman-teman bisa baca. Ya, oh ini koreksinya Ibu sama Nilu, oh begini. Oh berarti jangan lagi kalau ada yang samarin kita, jangan lagi kita pakai lagi sama dengan Nilu kan. Jadi kita gunakan WA, kecuali sangat mendesak Bapak Ibu perlu konsultasi khusus. Ya. Karena saya punya kapasitas
semua angkatan itu ada di WA saya. Nah, kalau saya minta satu-satu ngirim, aduh, lebih bagus itu ada di grup. Ya. Oke, Iya, Pak. itu ya, Nilo ya. Ya, nggak usah takut mau salah mau apa. Kita sama-sama belajar, Pak. Beda juga substansi apa yang Bapak sampaikan di grup. Kan mungkin juga ada teman-teman Pak, misalnya Pak Ariandi. Kalau saya lihat Bapak pun itu mungkin masih kurang, mungkin bisa ditambahin. Jadi kita sharing, kan gitu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya ini sudah ditunggu di angkatan 4. Ya. Jangan khawatir, gunakan grup. Saya melihat ada yang mau kasih mahasiswa besok atau hari Sabtu silakan. Oke, saya akhiri Bapak Ibu. Mohon maaf. Sekian, tidak bisa saya bahas satu-satu semua. Kalau bahas satu-satu ini kita harusnya sampai subuh ini. Tapi masukkan saja, masukkan saja. Insya Allah bisa lancar. Sekian Bapak Ibu, saya akhiri lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, silakan Terima kasih. lift Bapak Ibu. Oke, Pak. Terima kasih Pak.